ditanya bagaimana mendeskripsikan diri kita, berikanlah suatu jawaban yang menarik dan relevan yang membuat diri kamu itu unik dibandingkan dengan yang lain. Sahabat GC sekalian, dimanapun kalian berada, senang bertemu dengan Anda hari ini. Hari ini GC coba mengajak teman-teman sekalian untuk merefresh kembali, menganalisa kembali pertanyaan-pertanyaan HRD yang pernah ditanyakan kepada Anda pada saat Anda diinterview. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang umum yang biasanya pernah ditanyakan HRD itu adalah coba ceritakan mengenai diri Anda, ya. Nah, menceritakan diri itu sebenarnya bukan Anda disuruh untuk menyebutkan nama Anda, tanggal lahir Anda, anak keberapa, ya. Bukan itu sebenarnya. Yang diharapkan oleh HRD ketika Anda itu disuruh menceritakan tentang diri Anda, yang diharapkan adalah apa keunikan yang Anda miliki dibandingkan orang lain. Seberapa signifikan keunikan Anda itu bisa memberikan kontribusi yang positif kepada pekerjaan yang Anda lamar. Nah, sebenarnya itulah yang diharapkan oleh pewawancara ketika Anda ditanyakan, coba ceritakan tentang diri Anda kepada kami. Sahabat Diksi sekalian, dimanapun kalian berada, oleh karena itu saya menganjurkan kepada kalian semua, pada saat Anda menemukan pertanyaan ini, coba Anda jawab secara singkat biografi Anda yang berhubungan dengan pekerjaan, ya. Tidak perlu menceritakan misalnya pengalaman Anda waktu kecil, tetapi atau hal-hal yang negatif, apalagi hal-hal negatif jangan sekali-sekali Anda ceritakan, apalagi juga masalah kegagalan. Tetapi fokuslah kepada hal-hal yang positif, yang menceritakan keberhasilan Anda yang pernah Anda raih ketika Anda bekerja, kalau Anda bekerja. Bagi Anda yang masih fresh graduate, mungkin Anda fokuskanlah misalnya keberhasilan Anda ketika menyelesaikan pendidikan Anda, ataupun prestasi yang pernah Anda raih, ya, ketika Anda menempuh pendidikan Anda, atau keberhasilan yang Anda peroleh ketika Anda menjabat satu jabatan atau melakukan suatu pekerjaan. Kemudian pengalaman keberhasilannya akan mampu bisa menambah nilai poin tambah kepada Anda ketika Anda menceritakan hal-hal yang positif yang berhubungan dengan pekerjaan Anda, bagi Anda yang sudah pernah melamar. Ya. Nah, pertanyaan yang kedua yang sering ditanyakan oleh HRD kepada Anda itu adalah berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk menyelesaikan tugas ini. Jadi biasanya HRD misalnya selalu menanyakan, kalau kamu melakukan tugas ini berapa lama, kalau ini berapa lama, ini berapa lama. Nah untuk menjawab pertanyaan itu hati-hati, ya, hati-hati, karena yang dilihat di situ bukan waktunya, tetapi bukan hanya waktunya Anda berapa lama menyelesaikan tugas itu, tetapi yang dilihat itu juga prosesnya. Jadi jangan Anda hanya mengatakan, oh Pak, pekerjaan ini bisa saya selesaikan 3 jam, atau bisa Anda katakan ini seminggu atau ini 2 minggu, tanpa menceritakan bagaimana prosesnya, ya. Jadi di mata interviewer, kalau kamu hanya menceritakan sekian lama tanpa menceritakan prosesnya, ya Anda hanya bisa dikategorikan hanya omong doang, ya. Jadi kita tidak mau gitu. Jadi tunjukkan kepada si interview Anda benar-benar menguasai pekerjaan itu dengan menceritakan prosesnya, bagaimana prosesnya, kemudian sebutkan berapa lamanya, ya, lama untuk melakukan itu. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga yang sering ditanyakan itu, apa yang memutuskan Anda pindah dari pekerjaan Anda selama ini? Apa yang menyebabkan kau pindah dari perusahaan kamu? Jadi pertanyaan ini sebenarnya diajukan untuk melihat sejauh mana kamu berkomitmen terhadap suatu pekerjaan dan bagaimana sikap kamu terhadap suatu pekerjaan. Dari jawaban yang diberikan nanti, yang kamu berikan, seorang interviewer yang handal, dia itu langsung bisa menilai apakah Anda termasuk seorang yang loyal terhadap perusahaan, ya. Hal yang penting Anda lakukan
Anda lakukan adalah mencari suatu pekerjaan. Bagaimana sikap Anda terhadap mencapai prestasi, bagaimana Anda menyikapi permasalahan yang ada di pekerjaan Anda sebelumnya. Jadi, oleh karena itu, jawaban apa mungkin yang diharapkan dengan pertanyaan seperti yang saya sebutkan di atas tadi? Seyogianya tiap jawaban dalam wawancara kerja dapat memberikan gambaran pada pewawancara mengenai diri pelamar. Anda ingat itu. Jadi si pelamar itu dia tidak hanya menanya-nanyakan, tetapi dengan dia menanyakan itu, dia lihat jawaban kamu, dia langsung mengambil suatu gambaran tentang diri kamu. Oleh karena itu, jawaban yang baik Anda lakukan adalah tunjukkanlah jawaban-jawaban dengan penuh motivasi tinggi, antusias, semangat yang tinggi, ya, sikap kita yang positif terhadap pekerjaan maupun lingkungan. Misalnya, ya, ketika ditanya seperti pertanyaan di atas, Anda cukup mengatakan saya ingin mengembangkan kemampuan diri saya, atau saya ingin memperoleh karir yang lebih baik. Namun terkadang, ya, itu nggak bisa kita pungkiri, terkadang pelamar begitu antusiasnya menjawab pertanyaan sehingga seringkali jawaban yang diberikan berupa, ya, jawaban klise saja. Nah, jawaban klise misalnya seperti jawaban misalnya ingin mencari tantangan baru. Ini jawaban menurut saya jawaban klise saja, nggak ada bunyinya, tidak ada pesan yang ingin disampaikan. Atau karena perusahaan tempat saya bekerja dulu bla bla bla. Kemudian Anda lanjutkan dengan sederet kalimat-kalimat yang negatif. Hati-hati. Jangan sekali-kali memberikan hal-hal atau jawaban-jawaban yang negatif, ya, kepada interviewer, karena nanti mereka juga akan berpikir satu kali kelak kamu pindah dari perusahaan kami, tentunya kamu juga akan menceritakan hal-hal yang negatif juga, ya. Alright. Kemudian kita lihat pertanyaan yang keempat ini. Nah, HRD sering menanyakan gini, ceritakan hambatan atau permasalahan yang pernah Anda hadapi dalam bekerja. Nah, jadi ini hati-hati juga kita menganalisa pertanyaan ini. Saya ulangin pertanyaannya. Ceritakan bagaimana atau permasalahan yang terberat yang pernah Anda alami ketika Anda bekerja. Hati-hati, ya. Nah, jawaban seperti ini dapat meninggikan nilai lebih di mata pewawancara, tetapi bisa juga menjatuhkan di mata pewawancara. Nah, saya katakan tadi bisa mendapatkan nilai lebih, tapi bisa juga menjatuhkan. Jadi ibarat pedang bermata dua. Ya, kalau kamu bisa mendapatkan nilai lebih, mungkin kamu akan menceritakan hambatan-hambatan dalam pekerjaan, tetapi fokus pembicaraan bukan difokuskan kepada hambatan, tetapi difokuskan bagaimana prosesnya kamu keluar dari hambatan-hambatan itu. Tetapi yang negatifnya nanti ketika ditanya, coba ceritakan hambatan, masalah yang terberat yang kamu alami ketika kamu melakukan satu pekerjaan. Nah, kamu fokusnya terus kepada hal-hal yang negatif seperti hambatan-hambatan tersebut. Jadi porsinya hambatan tersebut lebih besar porsinya dibandingkan dengan porsi jawaban yang kamu berikan bagaimana kamu keluar dari hambatan tersebut. Oleh karena itu guys, saya ulang. Pertanyaan seperti ini hati-hati. Ini bisa nilai tambah, bisa nilai jual. Negatif. Kalau nilai tambah itu ketika kamu menceritakan bahwa hambatan di dalam pekerjaan dimanapun itu ada hambatan, tidak semulus yang kita bayangkan. Tetapi tekankanlah kepada interviewer bahwa bagaimana kamu keluar dari hambatan-hambatan tersebut sehingga kamu berhasil menyelesaikan pekerjaan, ya. Itu yang perlu kita ketahui guys, ya. Nah, pertanyaan yang kelima yang saya mau sampaikan kepada sahabat-sahabat Diksi dimanapun kalian berada. Nah, ini pertanyaan yang kelima ini sering juga ini muncul. Bagaimana Anda mendeskripsikan diri Anda? Bagaimana Anda mendeskripsikan? Nah, kalau kita ditanya bagaimana mendeskripsikan diri kita, berikanlah suatu jawaban yang menarik dan relevan yang membuat diri kamu itu unik dibandingkan dengan yang lain. Jadi ada sesuatu yang unik. Yang uniknya itu tetapi bukan asal unik. Keunikan itu pas untuk pekerjaan yang kamu lamar. Jadi jangan terlalu mengeneralisasikan. Ceritakanlah keunikan kamu, dan keunikan kamu ini bukan kebetulan pas atau fit dengan pekerjaan yang kamu lamar.
Nah, pertanyaan ini hanya ingin sebenarnya mengetahui bagaimana Anda menjual diri Anda atau mempromosikan diri Anda, sehingga jawaban-jawaban tersebut pewawancara bisa mengetahui nanti secara umum gambaran tentang diri kamu. Ya. Jadi guys, ingat ya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang keenam yang sering ditanyakan oleh HRD kepada kamu adalah apakah yang menjadi kelebihan diri Anda. Nah, di sini sebenarnya pewawancara ingin mengetahui apa kelebihan kamu, ya. Tetapi kita sebagai yang sedang diinterview hati-hati. Jangan kita menceritakan kelebihan kita itu berlebihan sehingga terkesan kita itu sombong. Ya, organisasi pada umumnya tidak membutuhkan orang yang sombong, tetapi yang dibutuhkan organisasi adalah orang-orang yang memiliki kelebihan-kelebihan tertentu yang bisa digunakan di dalam suatu organisasi. Jadi, berikanlah jawaban kamu sesuai dengan keadaan diri, bukan yang berlebih-lebihan. Sebab dari jawaban ini nanti pewawancara akan mengukur kapasitas kerja kamu. Jika tidak jujur kamu menjawab pertanyaan ini, nanti kamu akan mengalami kesulitan dalam melakukan pekerjaan nantinya, ya. Dalam pekerjaan ini Anda juga perlu memikirkan kelebihan diri dari sekedar memenuhi kualifikasi pekerjaan. Berikanlah suatu jawaban yang tidak dapat diberikan oleh kandidat yang lain. Jangan malu ataupun ragu untuk memuji diri sendiri sepanjang hal tersebut itu benar dan rasional merupakan kondisi diri Anda. Ya, sekali lagi guys ya, jangan malu ataupun memuji diri kamu selama itu masih bersifat rasional. Oke? Kemudian pertanyaan yang ketujuh yang sering ditanyakan oleh HRD adalah apa kelemahan Anda? Ya. Nah, ketika Anda ditanya apa kelemahan kamu, misalnya dia akan menanyakan begini, coba ceritakan kelemahan kamu, apa kelemahan kamu? Kamu jujurlah dengan kelemahan kamu. Tetapi jangan hanya menyebutkan kelemahan kamu saja, tetapi sebutkan juga way out bagaimana Anda keluar dari kelemahan kamu. Itu poin yang terpenting. Jadi misalnya, apa kelemahan kamu? Kelemahan saya itu adalah, ya misalnya, gampang gugup, gampang stres menghadapi suatu pekerjaan. Tetapi itu saya sudah sadari, karena memang ketika kita bekerja akan ada tekanan-tekanan bagi kita untuk melakukan suatu pekerjaan. Itu adalah sesuatu hal yang lumrah. Jadi sekali lagi guys, ya, ketika ditanya apa kelemahan kamu, jawab dengan jujur. Tetapi jangan fokus hanya menjawab kelemahan, tetapi beritahukanlah the way out atau cara kamu keluar dari permasalahan tersebut. Oke. Pertanyaan yang ke-8 guys. Jika kami meminta teman Anda menyebutkan satu karakter diri Anda, ya, apa yang kira-kira mereka sampaikan tentang diri kamu? Nah, di sini pertanyaan juga agak menjebak. Jadi jika perusahaan nanti atau interviewer menanyakan teman dekat kamu tentang karakter kamu, kira-kira apa yang akan diceritakan? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, katakanlah hal-hal yang selalu bersifat positif, ya. Komentarilah tentang diri kamu, tetapi yang berhubungan dengan hal-hal yang positif. Kenapa? Karena perusahaan membutuhkan karakter yang kuat, ya, dari calon karyawannya untuk bisa bekerja bersama-sama membangun suatu perusahaan. Perusahaan juga perlu kita ketahui bahwa perusahaan juga lebih menyukai calon karyawannya adalah seorang yang memiliki relasi sosial yang baik di lingkungannya. Jawaban Anda untuk ini akan memberikan gambaran kepada perusahaan mengenai bagaimana Anda berinteraksi dengan lingkungan dan apakah Anda dapat bekerja sama dengan teman-teman Anda di kantor, ya. Kemudian pertanyaan yang ke-9 adalah apa yang Anda lakukan ketika Anda memiliki waktu luang? Nah, ini pertanyaan ini sebenarnya kalau kita sebagai yang diinterview seperti tidak ada manfaatnya. Tetapi ini sangat bermanfaat kepada yang melakukan interview. Nah, untuk pertanyaan seperti ini sebenarnya perusahaan ingin memperoleh gambaran tentang seperti apa Anda ketika Anda memiliki waktu luang. Apakah
Anda orangnya senang bergaul, apakah Anda orangnya terbuka, atau apakah Anda seorang penyendiri yang suka sendiri, mengasingkan diri, atau berani, atau kreatif, energi, ya, atau orang yang sangat berhati-hati tetapi tekun, aktif, pasif, dan lain sebagainya. Nah, untuk menjawab pertanyaan di atas, Anda tidak perlu khawatir bahwa pertanyaan itu semuanya benar, asalkan ya hal tersebut memang benar-benar menggambarkan diri Anda, ya. Tidak ada sesuatu keharusan menciptakan berbagai kesibukan ketika ada waktu lowong, ya. Kemudian berdasarkan jawaban Anda, mungkin Anda bisa memberikan aktivitas-aktivitas yang Anda lakukan ketika Anda memiliki waktu lowong, ya. Kemudian yang pertanyaan ke-10 yang sering ditanyakan, apakah yang Anda minati di luar kerjaan kamu, ya. Selain bekerja, misalnya ketika ditanya kamu melamar sebagai customer service, kemudian ditanya selain customer service, kira-kira minat apa yang kamu benar-benar minati di luar jam pekerjaan. Nah, mendengar pertanyaan seperti ini, biasanya seorang calon karyawan umumnya merasa lebih rileks dalam memberikan jawaban. Namun, saran saya Anda harus tetap berhati-hati. Walaupun ini merupakan pertanyaan seperti pertanyaan yang masih di zona aman, ya, ingat jangan terlalu mendominasi dan membuat suasana menjadi membosankan, ya, karena Anda begitu detail menceritakan minat Anda di berbagai hal. Hati-hati, ya. Karena pertanyaan ini, karena ditanya apa minat kamu di luar dari pekerjaan, Anda ceritakan secara detail dan berlama-lama menceritakannya, dan ini bisa membosankan kepada interviewer. Oleh karena itu, berikanlah jawaban Anda singkat dan padat, ya. Dalam pesan saya juga dalam menjawab pertanyaan seperti ini, sebaiknya Anda menyebutkan satu minat yang menggambarkan kepribadian kamu, ya, satu minat yang menggambarkan kepribadian kamu. Misalnya kalau kamu seorang peneliti, ya, jadi waktu yang luang yang biasa kamu lakukan adalah misalnya membaca jurnal, membaca artikel, itu relevan dengan pekerjaan, dengan minat kamu. Jadi cukup satu, karena seperti yang saya katakan tadi, kalau Anda menceritakan terlalu banyak, itu akan bisa membosankan interviewer nantinya. Nah, kita lihat yang pertanyaan yang ke-11, ya. 11 yang sering ditanyakan oleh HRD pada kamu adalah bagaimana Anda menggambarkan pekerjaan impian Anda. Atau mungkin begini, coba ceritakan pekerjaan impian kamu itu bagaimana sih, bagaimana sih. Nah, untuk menjawab pertanyaan seperti ini, sebaiknya Anda menggambarkan pekerjaan yang serupa dengan pekerjaan yang Anda lamar, ya, biar Anda bisa diterima. Jadi kita interviewer biasanya ingin tahu apakah apakah si kandidat ini hanya asal melamar, ataukah dia benar-benar melamar pekerjaan ini sesuai dengan impiannya. Kemudian hindarilah menyebutkan pekerjaan yang mungkin saya berani katakan bertentangan atau tidak sesuai dengan pekerjaan yang Anda lamar, ya. Dalam hal ini bukan berarti tidak boleh memiliki pekerjaan impian, namun sebaiknya tidak perlu diungkapkan pada saat wawancara. Kemudian menyebutkan pekerjaan impian yang berbeda dengan pekerjaan yang sedang dilamar, itu akan membuat pewawancara memiliki penilaian negatif terhadap keseriusan kamu ketika kamu melamar pekerjaan. Oke guys, demikianlah ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh HRD kepada Anda. Mudah-mudahan jawaban kita dan diskusi kita ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai ketemu di kemudian hari.